Masyarakat dizolimi, kebenaran telah nampak nyata dan fakta. Kenapa yang salah tetap dilakukan? Hujan wajib dikelola, jangan terbuang. Masih menjabat jadi tepat waktu gitu karena mungkin di Pemda kalau nggak tepat waktu kena marah wali kota gitu kan. Oke, terima kasih Pak Mas Tari, semoga sehat selalu. Kita lanjutkan ke pembicara keempat terakhir, yaitu Pak Joko Suryanto. Di mana Pak Joko Suryanto ini lahir tahun 53, pendidikannya pernah di ITB, kemudian magisternya di University of Rocky Groundwater Hydrology India, kemudian diawali dengan pengalaman pekerjaannya staf proyek irigasi Cisadane tahun 73 dan terakhir Kepala Dinas Tata Kota Tangerang Selatan. Beliau sudah menulis 4 buku di sini, ya. Kemudian menjadi narasumber beberapa kali banyak, ya. Juga sebagai konsultan, punya pengalaman di bidang kajian hidrologi sangat panjang di sini, ya. Jadi ada beberapa buku yang telah ditulisnya. Pak Joko Santoso, Suryanto, apa ya? Pak Joko Suryanto, sudah siap Pak? Siap Pak. Silakan Pak. Ya. Waktunya 15 menit Pak ya. Oke Bapak. Silakan materinya di share Pak, ditampilkan Bapak. Oke, nah ini judul materi hari ini. Ini berdasarkan kajian interdisipliner. Jadi ini beda dengan kajian pada umumnya yang selama ini kajian monodisipliner dari universitas, dari akademisi. Kajian saya, halo? Ya, silakan lanjut Pak. Nah, kajian saya ini istilahnya kajian interdisipliner, yaitu ilmu hidrologi dikorelasikan dengan firman Allah SWT dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Tadi di awal Bapak Siswoko sudah menebak saya, jadi konsep saya ini sama dengan zero detalki, tapi konsep saya ini berdasarkan firman Allah seperti ini. Interkoneksi dalam memahami ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa qauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah SWT yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah SWT. Lanjut Bapak. Ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Allah menggunakan dua sandi besar dalam menunjukkan kekuasaannya. Kedua sandi tersebut adalah sandi qauliyah dan sandi kauniyah. Sandi qauliyah dapat dilihat dengan mempelajari Al-Quran, sedangkan sandi kauniyah dipelajari dengan mencermati setiap fenomena yang ada di sekitar kita, baik peristiwa alam maupun kejadian sosial. Karena kedua sandi tersebut berakar pada suatu zat yang sama, yakni Allah SWT. Maka di antara keduanya tidak boleh ada yang saling bertentangan. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Quran sebagai ayat qauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang
salah. Dengan demikian, untuk menguji kebenaran ajaran suatu agama, kita dapat mengkonfrontir kitab agama tersebut dengan ayat-ayat kauniyah, kejadian alam sosial yang ada di sekitar kita. Lanjut. Nah, ini background ini adalah ketika hujan di lembah-lembah, ini ada arus air dan ada buih. Nah, firman Allah ayat Ar-Ra'd 17, petunjuk bagi manusia. Allah menurunkan air hujan dari langit, lalu mengalirlah di lembah-lembah sesuai ukurannya. Arus air membawa buih yang mengambang. Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batil melalui buih dan yang bermanfaat bagi manusia. Nah, ini saya pahami, jadi Allah memberi petunjuk untuk kita untuk mengelola turunnya hujan dengan yang hak dan yang batil. Buih ini diperumpamakan oleh Allah buih yang batil, atau ini buih ini akan hilang ketiup angin, sedangkan arus yang bermanfaat bagi manusia. Ini petunjuk bagi manusia. Kemudian lanjut. Ini penjelasannya dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Firmannya pasti cocok dengan peristiwa alamnya. Nah, ini buih akan hilang, tidak berguna. Ini diumpamakan oleh Allah, ini buih ini batil. Buih ini akan hilang ketiup angin, sedangkan arus air, sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Nah, ini yang hak. Cocok ini antara peristiwa alamnya dengan firmannya, pasti cocok, sangat cocok. Ini terbukti. Jadi firmannya cocok dengan peristiwa alamnya atau dengan ciptaan Allah. Ini petunjuk bagi kita untuk mengelola hujan yang hak dan yang batil. Jadi kalau turun hujan, sedang turun hujan, hujan itu hilang, itu batil seperti buih. Itulah yang saya pahami sejak tahun 2014. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini pembeda. Enggak. Diulang lagi. Diulang, Mas. Pak. Nah, ini pembeda. Jadi satu firman itu, satu ayat itu ada penjelasan, ada petunjuk, ada penjelasan, dan yang ketiga ada pembeda antara yang dan hak dan yang batil. Nah, ini tadi pembedanya buih sama arus. Sudah saya bacakan tadi, arus itu bermanfaat bagi manusia dan akan menetap di dalam bumi. Nah, kalau turun hujan menetap harus diresapkan. Ini yang benar. Nah, sekarang yang tadi telah disampaikan oleh Bapak Siswoko, oleh Bapak Purba, oleh Bapak Ahmad, ini menggunakan konsep drainase konvensional, membuang hujan. Hujan ini hilang. Ini Permen PU nomor 12 tahun 2014. Nah, ini kalau drainase itu ke sungai, sungai ke laut, dari jalan ke drainase ke sungai, sungai ke laut. Ini selama turun hujan hilang, berarti itu batil. Nah, ini menyimpang dari petunjuk Allah. Jadi tadi bertentangan. Kalau yang benar ya harusnya yang kita ikutin yang benar, tapi kan bertentangan. Tapi firmannya sendiri tadi sinkron, tidak bertentangan dengan kejadian alamnya. Ada buih, ada arus, seperti itu. Lanjut. Nah, konsepku mengoreksi kelola hujan di daratan. Nah, seperti ini membuang hujan melanggar hak, karena yang hak tadi yang harus tetap di bumi, diresapkan. Yang sekarang dilakukan kan dibuang, berarti kan batil, itu berarti melanggar hak. Dari rumah, dari jalan, dari hutan ditebang,
dari bendungan, termasuk pengelolaan bendungan. Nah, inilah biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Kebiasaan membuang hujan selama ribuan tahun ini dianggap benar. Jadi sulit untuk merubah kebiasaan yang telah dilakukan ribuan tahun. Itu ternyata salah. Lanjut, Mas. Nah, ini bukti legal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014. Konsep drainase konvensional paradigma lama adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh di suatu wilayah harus secepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya ke laut. Dampak dari konsep ini adalah kekeringan yang terjadi di mana-mana, banjir dan longsor. Nah, ini terbukti secara legal. Lanjut, Bapak. Nah, ini buktinya, kisah nyata dan fakta. Banjir meningkat terus dari tahun 1908 sampai 2023. Ini data dari BNPB. Selama 26 tahun meningkat karena penyebabnya tidak ditangani. Yang ditangani itu di dataran banjir, di sungai, sodetan, normalisasi. Lanjut. Nah, ini 6 alat bukti kelola hujan di Indonesia salah. Lanjut. Nah, pertama tadi firman Allah surat Ar-Ra'd ayat 17 ini memberi petunjuk ke kita dari firman Allah antara yang hak dan yang batil, yang salah dalam mengelola turunnya hujan. Permen PU yang tadi sudah saya sampaikan, ini PP nomor 13 tahun 2017, ini zero detaki. Nah, ini yang saya terapkan di 38 kajian, 38 lokasi selama saya pensiun dari tahun 2013 sampai kemarin 2024. Ini sudah saya terapkan di 38 lokasi yang menggunakan kajian hidrologi, para pengembang hotel, apartemen, Bandara Soekarno-Hatta. Dia memberikan kajian hidrologi terhadap saya. Permen KLHK nomor 61 tahun 2014 ini pembagian tentang infiltrasi dan run-off. Run-off itu tidak boleh besar dari 30% atau 0,3. Kemudian Undang-Undang nomor 3 tahun 2022 ini IKN Kota Sepun. Nah, ini sudah benar menerapkan prinsip zero detaki. Permen PU nomor 11 tahun 2014 ini pengelolaan hujan di gedung-gedung ini menerapkan zero detaki. Lanjut, Bapak. Nah, ini pemahamanku sama dengan pemahaman Direktur Jenderal Sumber Daya Air Bapak Bob Atur Lombogia. Ini dalam seminar Dewan Sumber Daya Air Nasional 18 Februari 2021. Beliau memberi kesimpulan dalam webinar tersebut. Tugas kami memberikan ruang kepada air agar air tidak mencari ruang dengan sendirinya. Dan itulah yang kita maksudkan adalah genangan-genangan banjir. Nah, ini dataran banjir. Ini kita membiarkan air mengalir di dataran banjir. Sekarang prinsip beliau memberikan ruang kepada air. Nah, jadi memberikan ruang di sini. Jangan di sini penyelesaian yang sekarang selama ini kita lakukan itu. Air mencari ruang dengan sendirinya selama ribuan tahun. Kalau hujan seperti ini di dunia ini, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Siswoko itu, bikin tanggul, bikin ini, sebetulnya harus memberi ruang kepada air karena hujan itu tetap. Ini pernyataan Bapak Bob Atur Lombogia. Lanjut, Bapak. Nah, program pengendalian banjir
bukan solusi banjir, tetapi solusi di lokasi dampak banjir. Nah tadi di daratan banjir, floodplain, 78 tahun terfokus pada sungai dan terfokus pada dataran banjir. Lanjut Bapak. Nah, pada dasarnya kegiatan pengendalian banjir adalah suatu kegiatan yang meliputi aktivitas sebagai berikut. Mengenali besarnya debit banjir. Nah, ini banjir yang terjadi ini kira-kira berapa banjirnya, debitnya berapa kala ulang. Jadi debit banjir kala ulang. Kemudian mengisolasi daerah genangan banjir, yaitu tanggul atau turap pancang. Nah, ini daerah dataran banjir yang ditangani. Kemudian mengurangi tinggi elevasi air banjir di sungai. Ini normalisasi sungai, pelebaran, pengurukan, dan sodetan. Lanjut Bapak. Nah, ini kronologis banjir yang secara filosofi, hidrologi. Banjir itu akibat adanya peningkatan debit di sungai. Debit di sungai meningkat karena koefisien runoff meningkat. Ini C. Sekarang ini kira-kira sekitar di atas 80% koefisien C-nya. Koefisien C ini meningkat karena sebab kerusakan daerah aliran sungai. Ini das dibuang, dibakar, ditebang. Nah, untuk mencari debit banjir, V sama dengan C kali I, intensitas kali A. A itu luas daerah aliran sungai, dari tangkapan hujan. Jadi yang berubah itu C. I intensitas hujan, curah hujannya itu tetap. Ini saya punya bukti ratusan tahun, atau mungkin dari BMKG saya juga punya bukti data. A ini luas tetap. Jadi penyebab banjir itu ini C, runoff-nya dibuang. Tapi kalau runoff-nya dikelola, ditampung, diembung-embung, di kolam tandon, di kolam retensi, di bendungan, di kolam tandon, diresapkan, biopori, sumur injeksi. Nah, banjir itu akibat adanya peningkatan debit. Solusinya penurunan debit. Menurunkan debit adalah menurunkan koefisien C. Nah, ini terbukti secara ilmiah. Lanjut Bapak. Pak Joko, waktunya mohon maaf Pak Joko dipercepat. Ya ada, sudah ini. Nah, jadi strategi pemerintah tangani permasalahan banjir adalah menerapkan prinsip zero detaki untuk mencegah banjir di masa depan. Ditampung lewat embung-embung. Nah, ini sudah dipresentasikan di World Water Forum di Bali tahun 2024. Ini Bapak Abdul Rembogia. Inilah yang sesuai konsep saya. Padahal konsep saya tidak zero detaki, tapi menampung hujan, menyimpan hujan. Jadi antara yang batil dan yang terbuang tadi. Jadi hujan itu harus diresapkan. Itu petunjuk firman Allah, surat Ar-Ra'd ayat 17. Kalau membuang hujan tadi batil kan. Lanjut Bapak. Nah, ini ada bukti videonya. Ini presentasi saya di tim gubernur DKI tahun 2014. Ini seminar saya di Kupang, seminar bendungan. Nah, ini video Bapak Ustadz. Bapak hujan itu bukan penyebab banjir. Tahun 2016 ini Bapak Ustadz juga Adi Hidayat tahun 2018. Ini hujan harus ditampung. Ini Bapak Jarod Widyayoko seminar kuliah umum di ITB tahun 2021. Kawasan jika hujan, air hujan itu tidak boleh keluar dari drainase atau keluar ke sungai, harus ditampung di kawasan tersebut. Ini Bapak atur sudah sesuai tadi zero detaki dipresentasikan di World Water Forum di Bali. Nah, video ini ada di YouTube. Ini bukti bahwa konsep saya itu sudah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak dua Dirjen 2021 dan 2024. Lanjut. Nah, harusnya seperti ini.
ini saat ini 2004 masih dibuang di rumah, harusnya diresapkan. Di jalan harusnya diresapkan, drainase lingkungan, tapi masih dibuang. Nah, seperti ini, sumber resapan itu harus adanya di bawah drainase, bukan di samping drainase di tengah jalan. Itu salah. Kemudian tadi ada 2.405 das yang kritis. Nih harus ada pemulihan. Ini sudah dimulai oleh KLHK tahun 2019. Nah, operasi bendungan di musim hujan juga harus dirubah. Selama ini operasionalnya sesuai SOP, saya koreksi. Lanjut Bapak. Nah, inilah hasil koreksi saya dalam pengoperasian bendungan di musim hujan. Kesalahan operasional bendungan Citanggala jangan terulang kembali di Indonesia. Kalah kasasi, BBWS C3 wajib minta maaf atas banjir bandang Kota Serang Januari 2025. Nah, ini Mahkamah Agung, ini ada 3 kali sidang. Sidang pertama menang, sidang kedua BBWS yang menang, kemudian penggugat atau korban kasasi. Nah, ini saya sebagai saksi ahli hidrologi dalam sidang ini, dan BWS menggunakan saksi ahli bendungan. Nah, kenapa hakim yang bukan ahli sumber daya air tapi berpihak pada saya yang ahli hidrologi, bukan berpihak kepada ahli bendungan? Dan BWS juga merasa benar selama ini SOP-nya, pengoperasiannya udah sesuai SOP. Nah, itulah Bapak-bapak, tadi judul materi saya, hujan wajib dikelola, jangan terbuang, jangan dibuang. Nah, itu billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kita kembali lagi tadi Pak, filosofi bahwa hujan itu rahmat. Nah, kalau kita sudah koefisien runoff-nya itu sangat besar sekali, terus sekali hujan untuk mengendalikan banjir itu, terus kita buang, itu Pak, filosofinya nggak kena Pak, karena hujan itu diperlukan oleh semua makhluk. Ya nanti kita hujan kan cuma 6 bulan. 6 bulan lagi itu kan berdasarkan cadangan yang tadi bisa meresap menjadi aliran fresh flow. 6 bulan nggak hujan loh. Kenapa sungai itu masih ada air? Karena tadi resapan tadi. Nah, kalau tadi nanti misalkan terus ditutup semua, nggak diperbaiki nih, akhirnya runoff-nya dibiarin. Bablas kita sediakan kanal yang gede-gede, hujan kebuang. Nanti 6 bulan, ya tadi ramalan oleh Den Haag tadi yang sedunia tadi, akan Indonesia tuh di tahun 2025 akan krisis air. Sebetulnya kebijakan Pak Jokowi ini sangat bagus. Saya kan kerja di PU terus Pak. PU itu udah puluhan tahun Pak nggak bangun waduk, karena alasannya masalah sosialnya tinggi ya. Karena seperti contoh waduk gede yang di Jawa Barat itu puluhan tahun Pak nggak dibangun jadi gede. Nah, sekarang Pak Jokowi itu ya itu harusnya hujan tampung bikin waduk. Sekarang Menteri PU yang baru dibagikan setiap tahun bangun 5 waduk. Itu bagus karena memang itu filosofinya itu. Hujan itu sumber air tawar untuk dimanfaatkan, ditampung ya. Semua tumbuh-tumbuhan akhirnya nanti pertanian maju karena ada air. Kalau nggak ada air, itu Pak, filosofinya sama. Jadi hujan itu harus dikelola. Dan Jakarta bisa Pak, kalau sumur resapan ini dilaksanakan yang hasil Departemen Hutan
pasti menurun Pak. Nanti bisa Bapak evaluasi kalau sumur resapannya dilakukan dengan benar ya. Tapi kalau Jakarta ini akan dibikin sumur resapan juga hati-hati, karena sumur resapan itu harus mempertimbangkan water table-nya Pak. Kalau water table-nya rendah, artinya cetek, ya nggak berfungsi sumur resapan. Begitu kita gali 2 meter, sudah ada air. Jadi harus water meternya itu harus yang di atas 5 meter gitu. Untuk selanjutnya Pak Joko Suryanto, persilakan Pak. Ya, silakan. Ada baiknya Bapak memperkenalkan diri juga sedikit. Terima kasih Pak Moderator. Nama saya Joko Suryanto. Saya pensiunan PU juga tahun 2017 di Provinsi Banten. Bapak dan Ibu-Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami langsung saja karena hanya 10 menit. Kami akan menyampaikan makalah saya dengan judul Solusi Banjir Jakarta, Simpanlah Hujan untuk Mencegah Banjir dan Kekeringan. Itu jadi istighatsah, meminta kebaikan. Ini ingin memberikan pesan bahwa sebetulnya yang turun dari Allah itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Semuanya bermanfaat. Jadi ketika Allah menurunkan hujan itu, menurunkan air dari langit, itu tidak ada yang mengandung keburukan, tidak ada yang mengandung kejelekan, semuanya baik. Yang menjadikan semua itu diterima oleh kita dengan tidak baik, atau misalnya menyebabkan banjir dan sebagainya, sebetulnya bukan karena Allah, karena perilaku manusia juga. Kalau hujan itu sifatnya baik dari Allahnya. Bahkan kalau diteliti dari sisi pengetahuannya, pengetahuan ilmiahnya, setiap tetesan hujan yang turun dari langit itu mengandung manfaat bagi manusia, kecuali bila bercampur dengan zat-zat lain yang diterima oleh kita. Jadi kalau misalnya maaf ini kita alami hujan kemudian banjir, ada sesuatu yang tidak kita harapkan, yang harus berevaluasi itu kitanya. Jangan dikembalikan kepada Allah. Allah tidak pernah kirim banjir, Allah tidak pernah kirim hujan yang tidak bermanfaat. Jadi semua yang datang dari Allah itu ghaithun, nilainya bermanfaat. Kalau kita kemudian merasakan ada banjir, ada sesuatu yang tidak baik, kita yang evaluasi. Mungkin ada wilayah sekitar kita yang seharusnya jadi resapan air, yang seharusnya jadi penampungan air, dibangun bangunan-bangunan yang tinggi, dibangun tempat-tempat yang tidak mampu meresap air lagi. Nah, itu evaluasi kita yang harus melihat ke sana. Asa yastaghitsu istighatsah. Istighatsah itu memohon segala hal yang bermanfaat. Hujan ketika diturunkan oleh Allah disebut ghaith, untuk memberikan kesan bahwa dari Allah tuh nggak ada yang tidak bermanfaat. Jadi ketika Allah turunkan hujan sebetulnya ada manfaatnya. Cuman kenapa jadi banjir? Yang menyebabkan banjir bukan Allah, manusianya yang tidak pandai mengatur bagaimana hujan itu mesti ditampung. Yang salah bukan Allah, karena sifat air itu hanya untuk mengalir. Ya, tempat tinggi ke tempat yang rendah. Antum yang menjadikan tempat-tempat itu ada banjirnya. Saluran tidak diatur. Makanya kadang-kadang Allah turunkan untuk memberikan kesempatan kepada antum menyadari ada yang salah dalam sistem kehidupan antum. Turunkan oleh Allah. Anehnya sana nggak hujan, sini hujan. Begitu sini hujan, banjir. Untuk menunjukkan ada yang salah di sistem kehidupan anda di sini. Perbaiki. Kalau Allah nggak turunkan, nggak akan ketahuan sumbernya di mana. Jelas ya? Jadi membaca semua yang dari Allah selalu positif. Jika anda punya bacaan positif, maka ringan kehidupan kita. Gampang, gak akan punya banyak masalah. Dan acara kita malam ini selesai. Di Ciliwung, Sungai Ciliwung. Di sana mendirikan bangunan silahkan. Yang penting legal. Tetapi satu saja kata kuncinya. Hujan yang turun di wilayah yang diizinkan tadi, tidak boleh ada air yang keluar masuk selokan. Semua masukkan ke dalam tanah. Nah, sedangkan yang di daerah Fasos, fasilitas umum, jalan, dan lain-lain, mungkin dalam suatu komplek RT, nanti suatu komplek perumahan, harus dimulai di dalam perencanaan ataupun di dalam izin. Kalau izin suatu perumahan misalnya 10 hektar, ya sudah,
izin 10 hektar tersebut kalau ada hujan, dihitung dengan intensitas hujan yang pernah terjadi, yang pernah saya lihat adalah di Halim 377 saat itu, dihitung dengan sekian, buat tampungan, apakah itu embung, situ, sumur, dan lain, silahkan. Bipori, monggo silahkan. Yang penting di wilayah tersebut air tidak boleh keluar ke selokan ataupun masuk ke sungai. Saya menamakan pengelolaan banjir ini ada dua. Pertama, bagaimana menata perilaku air. Kemudian, bagaimana menata perilaku manusia. Menata perilaku manusia ini yang agak sulit. Sebetulnya permasalahan yang timbul sebetulnya adalah pertumbuhan penduduk. Sehingga otomatis penduduk akan mengeksploitasi sumber daya alam maupun mengeksploitasi ruang untuk air secara masif. Di samping itu ada juga masalah kejadian alam. Hal tersebut menyebabkan terjadinya keseimbangan daerah aliran sungai terganggu, bisa berefek pada banjir dan bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan. Yang perlu kita perhatikan, karena kalau ini berlanjut terus, infrastruktur pengendali banjir yang kita bangun itu pada suatu saat itu tidak akan menjalankan fungsinya, karena beban daripada ruang daripada suatu das itu sudah tidak ada ruang untuk air. Kita mengilustrasikan bahwa walaupun suatu das atau suatu tempat berkembang, tapi ruang air tetap harus kita siapkan. YKN kita sudah menerapkan suatu konsep Zero Delta Q, di mana sistem pengaliran air limbah itu terpisah, menyangkut kualitas air, terpisah dengan air drainase daripada air limpasan air hujan. Kemudian air yang ada dari daerah hulu itu ditampung lewat embung-embung. Hal ini tentunya tidak mungkin kita lakukan secara sendiri, kita haruskan secara bersama-sama, karena sebagian besar harapan ini itu ada di wilayah, terutama wilayah pemerintah daerah ya. Mungkin dalam World Water Forum nantinya itu dapat dijadikan suatu isu di dalam political